Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di channelnya Daily Mama Ai bersama saya Teh Hasna ya. Di sore hari ini saya mau membuat ini ada untuk olahan daging kurbannya, masih ada di kulkas. Dan saya mau membuat olahan daging kurban ini dibuat stik ala rumahan dan bistik gitu, karena bumbunya sama gitu ya, dijadi dua olahan. Nanti sambil mengolah bistik, untuk bistiknya kan ditepungin, terus untuk stiknya nanti dipanggang seperti biasa di wok pan andalan saya di situ. Nggak ada panggangannya ya. Nah tapi ini ala rumahan aja ya, ala rumahan aja. Nah bahan-bahannya untuk bumbunya sama ya, untuk stik dan untuk bistik sama, cuma beda di pengolahan biar ada variasi aja. Nanti pas lagi mengolah bistik bisa sambil mengolah stik gitu ya. Nah di sini udah saya persiapkan ya, ada minyak. Nah ini untuk stik, untuk diiris-iris tipis ya. Tadi udah saya marinasi, soalnya kalau untuk stik enaknya dimarinasi gitu. Untuk marinasinya itu memakai irisan cincang, bawang putih dan jahe. Terus tambah kaldu ayam, garam, dan juga gula sedikit ya. Gula sedikit, terus pakai perasan lemon. Nah, kalau untuk bistiknya di sini diiris-iris dadu ya. Diiris-iris dadu. Ini nanti ditepungin gitu, ditepungin. Ini juga udah dimarinasi, cuma dikasih lada bubuk dan kaldu ayam kaldu sapi aja tadi. Jadi untuk marinasinya sebelum saya memulai siaran langsung ini udah pada dimarinasi ya, karena kalau mendadak kan kurang resap gitu. Jadi sebelum saya melangsungkan siaran langsung udah dimarinasi. Untuk bistiknya tadi cuma menggunakan kaldu sapi dan lada bubuk aja. Terus tadi ya, kalau belum yang menyaksikan ya terlambat. Nah ini tadi saya memakai irisan cincangan bawang putih, jahe, perasan lemon, terus gula sedikit, kaldu sapi dan lada bubuk gitu ya. Tinggal dimarinasi aja, bisa 40 sampai 1 jam, atau kalau didiemin semalaman juga bisa ya untuk esok hari. Kalau udah dimarinasi mah disimpan di kulkas aman gitu. Selanjutnya untuk nanti, karena ini buat beberapa porsi doang ya, ini ada kentang nanti digoreng, dan ada buncis beserta wortel nanti ini mah direbus gitu. Untuk wortel dan buncisnya direbus, dan untuk kentangnya digoreng nanti. Ini untuk pelengkap stiknya ya, nanti untuk pelengkap stiknya. Nah untuk bumbunya ini multifungsi, jadi saya membuat bumbunya ini tuh bisa untuk bistik, bisa untuk stik juga. Nah ini mah ala rumahan ya, jadi harap maklum kalau bumbunya nggak komplit. Kan kalau yang komplit mah itu ada semacam oregano, terus ada minyak wijen, ada semacamnya yang lain gitu. Nah sini mah saya membuat bumbunya tuh yang simple-simple aja gitu ya, yang ala rumahan aja. Ada untuk bumbunya ada bawang bombay, alhamdulillah ya udah ada sekarang bawang bombay. Terus ada bawang putih dan irisan jahe. Nah nanti itu ditumis, tinggal tambahkan ada saus tomat dan saus cabenya. Untuk bumbunya ada sauri, ada tambahan sauri gitu nih, sauri gitu, terus dan lada bubuk. Nah untuk si bistiknya itu nanti kan dibalur tepung ya. Di sini ada tepung terigu, lada bubuk dan kaldu sapi ya. Ini untuk si sausnya, dan untuk baluran tepung untuk bistik. Nah ini ya teman-teman ya, untuk bumbunya, untuk bahan-bahannya yang tertera di layar gitu, yang tertera di layar. Aduh jadi gelap ya, sebentar. Kenapa gelap? Sebentar ya teman-teman, saya iniin dulu ini lightingnya, kayaknya ada
Ada sedikit kurang terang. Nah, ini lanjut aja ya. Lanjut aja kita ke proses pemasakannya. Jadi di sini saya sambil-sambil aja ya mau masak bumbu sambil untuk di stick gitu, terus sama sticknya jadi enggak step by step gitu, jadi sambil-sambil aja biar mempercepat waktu. Nah, ini kita lanjut untuk membuat si bumbunya aja dulu ya, si sausnya dulu. Seharusnya pakai mentega, cuma tadi saya nggak ada menteganya, bisa pakai minyak. Sementara di kompor satunya yang membuat bumbu, lanjut aja di kompor sebelah kita pakai untuk memanggang daging sapi untuk sticknya. Bentar. Nah, ini kita panaskan dulu untuk kompor sebelah ya. Saya samping-sampingkan dulu ini. Jadi sambil-sambil aja gitu biar mempercepat proses pemasakan. Untuk membaluri dengan terigu untuk si bistik sapinya ya, kita pindahkan aja dulu ke tempat yang agak lebaran. Nah, lanjut membuat untuk baluran terigunya. Tapi kayaknya saya iniin dulu dah, bentar ya. Masukin dulu untuk sausnya aja dulu. Kita masukin aja dulu ini udah panas minyaknya, masukin si bawang bombay, irisan cincangan bawang putih dan jahe. Kita goreng-goreng aja. Ini bagusnya pakai mentega ya teman-teman, cuma saya nggak ada menteganya, jadi pakai minyak. Kalau cuma pakai mentega. Nah, ini kita goreng-goreng aja. Ini kayaknya udah panas, kita bisa kecilkan di api yang kecil. Kita bisa mulai untuk memanggang untuk sticknya. Di sini saya memakai yang multifungsi ya, pen kesayangan saya yang bisa serbaguna, yang bisa dipakai untuk ini itu. Nah, ini kita mulai aja panggang si bagian tiga dulu. Terus untuk bumbunya, ini bawangnya goreng sampai layu ya. Bisa ditambahkan air sekitar 1 gelas aja. Oke, tadi sedikit kegosongan seperti ini. Tambahkan air, biarkan mendidih dulu ya. Nah, ini tadi udah tinggal mendidih, tinggal tambahkan lada bubuk sedikit ya. Terus tambahkan saus tomat, saus cabai ya. Kalau mau pedas bisa semuanya atau sesuai selera aja. Dan saurinya. Tinggal diaduk-aduk aja. Bisa ditambahkan sedikit gula ya. Tambahkan sedikit gula. Kayaknya ini untuk saus sambalnya saya tambahkan lagi, tadi enggak semuanya biar warnanya sedikit. Nah, ini
Ini biarkan dulu mendidih bentar. Kalau yang komplit itu enak ya, ada oregano, ada minyak, pakai minyak apa namanya, minyak wijen gitu. Tapi di sini saya membuat yang simpel-simpel aja bumbunya. Cukup menggunakan bawang bombay, irisan bawang putih dan jahe. Terus untuk sausnya saus tomat, saus cabai, saus tiram aja. Tambahkan sedikit gula ya, tambahkan sedikit gula. Kita pakai 1 sendok aja. Gak perlu pakai kaldu sapi atau gak perlu pakai garam lagi ya, karena dari saus sendiri itu udah mengandung asin gitu ya. Kita tinggal tambahkan aja gula putih 1 sendok. Kalau mau untuk ukuran banyak ya, untuk ukuran banyak, teman-teman bisa ditambahkan airnya, lalu nanti dikentalkan kembali dengan tepung maizena gitu ya. Tapi di sini saya sekental-kental dari ininya aja gitu, tadi airnya sedikit. Karena untuk pemakaian sendiri kan, untuk apa namanya, untuk dimakan keluarga gitu. Jadi biar enak gitu. Tapi lebih enak mah lebih kalau mau banyakan bisa ditambahkan air gitu, terus ditambahkan 2 sendok larutan maizena. Jadi nantinya jadi banyak. Nah, ini untuk bumbunya ya, untuk bumbunya udah selesai. Ini kita di api kecil, paling kecil aja ya, dibalik dulu untuk si stiknya. Bagusnya ya ada di panggangan, di stik yang, tapi di sini adanya ini, saya memasaknya ini aja. Ini multifungsi ya, yang kesayangan saya, bisa untuk menggoreng, bisa untuk numis-numis, bisa untuk nyayur juga. Nah, ini kita di api kecil aja. Nah, ini untuk bumbunya, untuk sausnya udah jadi. Jadi teman-teman ya, kalau pengen yang porsi banyak, dibikin porsi banyak, tinggal ditambah air. Untuk mengentalkan bisa ditambah dengan larutan maizena gitu. Nah, di sini saya di-skip ya larutan maizenanya, sekental-kental dari saus aja gitu. Yaudah, saya mau sisihkan dulu ini, bentar. Kita lanjut menggoreng untuk bistik ya, menggoreng untuk bistik. Tapi di sini bistiknya belum apa namanya, belum tersedia ya, bukan belum tersedia, belum diolah. Nah, ini udah dimarinasi tadi sebelum let ya. Ini marinasinya cukup menggunakan kaldu sapi dan lada bubuk aja. Nah, ini tinggal kita lumurin aja pakai terigu ya. Ada juga yang bentar, pakai terigu sedikit ini buat lapisan basahnya. Saya lumurin aja di sini. Nah, ini untuk lapisan basahnya, kita tinggal larutkan aja gitu di terigu sedikit. Karena ini kan udah ada air-airnya gitu ya. Nah, tinggal dilarutkan aja, terigunya diaduk-aduk aja gitu, ditaburin. Nah, untuk si larutan baluran terigunya, ini kita sisihkan dulu sebentar, sendirian. Ini untuk terigunya kita pindahkan ke tempat ya yang agak lebaran. Bisa kita tambahkan lada bubuk. Dan kaldu sapi. Nah, ini untuk baluran ininya,
karena nanti kan ada rasa dari sausnya ya. Ini cukup biar rasanya enggak anta aja. Kita tinggal cukup sebaluran aja ya, kayak kita bikin chicken. Ini kayaknya kurang, ini bisa ditambahkan air sedikit. Kurang, kita bisa ambil ini. Biar sekali balur, kita bisa ambil sekitar 2 sendok ya. Terus larutkan dengan air. Nah, biar ini agak tebelan nih, dituangin ke si adonannya, adonan ke daging buat bistiknya. Kita aduk-aduk lagi biar agak agak menempel si terigunya. Tadi kurang menempel, kurang berair ya. Nah, ini biar si dagingnya itu menempel gitu. Nanti di adonan tepungnya. Sementara ya buat ngebalur ini kita masukin dulu panasin dulu minyak. Untuk sticknya ya dipanggang aja, karena ini memakainya di api paling kecil banget nih. Jadi bolak-balik aja gitu. Tinggal bolak-balik aja. Nah, sambil menunggu minyaknya matang ya. Ini udah tadi sedikit kurang air. Nah, bisa ditambahkan dengan larutan bumbu ini ya, ditambahin air terus diaduk-aduk kembali ke si adonan biskuitnya. Nah, udah tinggal kayak bikin chicken aja ya, ditaburin. Cuma kalau chicken ya bisa sampai beberapa celupan gitu, beberapa taburan. Nah, ini cukup sekali aja. Ini tapi kalau teman-teman pengen terigunya lebih tebal ya, bisa dicelupkan lagi, bikin adonan basahnya dicelupin lagi ke adonan kering gitu. Jadi sini saya mau menggunakan 1 kali celupan aja. Kita bisa ayak biar garingnya. Oh, sebentar saya sambil ngetik komentar. Hai untuk kakak Arsa, hai juga ya untuk kakak Riki Setiawan. Buat rendang kak? Bukan, ini mau dibikin stik-stik ala rumahan ya, stik low budget dan bistik. Bentar ya. Untuk teman-teman yang udah bergabung ya, menyaksikan secara langsung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Membuat saya semakin semangat dalam membuat konten saya ala low budget gitu ya, nggak ala mewah gitu, ala yang biasa dimasak ibu-ibu di rumah. Tapi dengan kehadiran teman-teman itu menambah saya pengen terus siaran langsung terus gitu, jadi menambah semangat gitu ya. Nah, ini kita bisa ayak-ayak aja. Kita lanjut, kita goreng.
Ini bisa beberapa kali adonan ya, bisa beberapa kali adonan. Oh, biasanya untuk stik ya, ada yang medium, ada yang ke apa namanya pokoknya gitu ya. Di sini saya mau membuat yang matang aja ya, ala-ala rumahan aja. Karena kalau untuk yang medium yang kematangannya setengah matang kayak gitu enggak terbiasa gitu. Jadi dibikin matang. Makanya itu didiemin aja gitu sampai matang. Itu di api kecil banget ya, api kecil banget, kita tinggal bolak-balik aja. Bentar. Hanya ini 2. Ini tinggal goreng aja. Kita lihat si sticknya apakah udah kematangannya udah. Bagusnya mah ya di pemanggangan khusus, cuma di sini saya sebab keterbatasan yang ada aja gitu. Saya memakai si pan kesayangan saya ya. Ini yang bisa multifungsi setiap saya masak. Ya ini yang di ininya, yang dipakainya. Nah, sambil kita menunggu itu bisa sambil goreng ini apa namanya membalur untuk yang adonan kedua, penggorengan yang kedua ya. Jadi teman-teman ya mungkin masih ada stok di rumah daging kurbannya kemarin, atau emang bingung mau masak apa, dibikin apaan nih, boleh ya dibikin stick atau dibikin bistik kayak gini. Bisa buat cemilan untuk sticknya ya, bisa untuk lauk juga ya. Jadi kalau udah untuk sate direndang itu udah biasa banget ya, udah lumrah banget. Nah di sini saya ngasih referensi untuk olahan daging kurbannya dengan di bistik dan dibikin stick. Kita biar tepungnya tinggal dia perlunya diayak ya, biar nggak ngumpal-gumpal dan si tepungnya nggak ikut kegoreng. Untuk teman-teman barangkali bisa ya langsung dimasak kita bareng-bareng, tinggal ambil daging di kulkas. Nah kita bisa langsung masak bareng-bareng gitu. Ini kebetulan alhamdulillah selain dari tempat tinggal ya, dari masjid tempat tinggal dikasihnya, ada sebagian saudara yang melaksanakan kurban, jadi kecipratan alhamdulillah ya, kebagian gitu. Jadi di hari keempat ini kok masih ada gitu ya. Nah ini saya nggak sengaja nimbun gitu. Emang kalau dari masjid sendiri kan emang seganting-seganting gitu ya. Emang ini alhamdulillah ada dari saudara, ada sepupu ya. Terus ada mamahnya kakak ipar, ada uak juga yang di Lembang ngasih gitu, sengaja-ngaja dari Lembang ke Tasik. Terus ada satu lagi yang kurban tuh, aduh siapa ya, dulu. Ada satu lagi yang kurban tuh tetangga dekat gitu. Jadi alhamdulillah, jadi ngasihnya dapat berapa ya, saya mah senang-senang aja, jadi ada buat konten juga gitu. Ini udah hampir selesai untuk si apa namanya pembaluran untuk bisnya. Jadi nanti saya mau merebus, setelah ini saya mau merebus, ini saya di api kecil ya, jadinya bentar. Nah ini tuh, meskipun satu baluran tapi kriwel ya, meskipun satu baluran, yang penting si adonan basahnya tadi, si terigunya biar menempel, agak apa namanya ya, agak nempel gitu si terigunya yang di aluran basahnya. Jangan agak kental gitu, tapi jangan terlalu encer ya. Kalau encer nantinya kayak buyar-buyar gitu nanti si terigunya. Jadi cukup satu baluran aja, ini udah kriwel gitu, gak usah sampai beberapa kali celup ke basah, celup ke adonan kering gitu ya teman-teman. Nah ini nanti tinggal habis goreng itu, saya mau cuci dulu ini untuk mengangkat ya. Kita
Sisihkan dulu. Sebentar ya teman-teman, saya tinggal mau mencuci dulu ini nih buat ngangkat itu. Nah, untuk si daging sapinya kita bisa matikan aja, kayaknya udah matang. Untuk si stiknya, bentar ya teman-teman, saya lagi mencuci peralatan dulu yang mau dipakai untuk merebus sayur. Tadi dipakai untuk membuat bumbu sausnya. Bentar. Nah, kita lanjut ke yang apa namanya, merebus si sayurannya. Ini di sebelah udah matang untuk stiknya. Kita lanjut aja ke proses merebus sayurnya. Ini nah, untuk si bistiknya kayaknya udah matang. Kita bisa angkat aja. Jadi kriwal-kriwal ya, dengan satu celupan aja. Enggak ini gitu, jadi si apa namanya, si terigunya nempel pada adonan basahnya. Si terigunya tuh jangan basah-basah amat gitu ya, jangan cair-cair amat untuk adonan basahnya. Kita lanjut untuk menggoreng yang kedua ini. Kita semuain aja ya biar cukup kayaknya. Jadi dua kali digoreng. Jadi sambil menunggu ini menggoreng ya, itu air tadi yang untuk merebus sayurannya untuk stik udah sedikit mendidih. Ini di sini saya sayurannya memakai buncis dan wortel yang diiris-iris memanjang gitu ya, sekitar 3 sentian apa lebih gitu, 3 sentian. Nah, untuk kentangnya nanti digoreng juga. Biasanya ada juga yang diiris-iris kecil-kecil ya, si buncis sama wortelnya, terus direbus juga sama jagung manis gitu. Cuma di sini saya memakainya yang versi panjang-panjang begini. Nah, kita tinggal rebus aja, dibarengin aja ya, nanti bisa dipilih-pilih. Direbus, bisa dikukus ya teman-teman. Di sini saya mau direbus aja. Jadi ini tinggal menunggu si adonan bistiknya matang, tinggal dibumbuin, terus menunggu si sayurnya matang juga. Jadi udah selesai ya untuk prosesnya. Tinggal
menggoreng sedikit kentang nanti setelah ini. Bentar. Nah ini ya teman-teman hasil si bistiknya, terigunya nempel-nempel udah buyar. Alhamdulillah ya, hanya dengan satu celupan aja gitu, satu celupan ke apa namanya adonan kering gitu ya. Ini kita bisa taruh aja dulu ya. Ini untuk si sambalnya nanti. Terus di sini saya lagi mau nyiapin, bentar, mau nyiapin untuk sticknya ya, tadi udah matang. Untuk teman-teman ya, mohon maaf banget karena kalau memasak siaran langsung itu benar-benar step by step ya. Jadi tidak bisa dikakak langsung mateng atau gimana ya. Jadi makasih yang teman-teman yang udah bersabar gitu mantengin terus siaran langsung saya. Bentar ya, saya mau platingin untuk sticknya. Bentar ya teman-teman, saya lagi plating dulu untuk si sticknya. Ini tinggal kita bolak-balik. Bentar lagi matang. Nanti sayurnya matang, kentangnya matang, tinggal kita bagian plating-plating. Untuk apa namanya, untuk sayurannya ya bisa juga teman-teman itu ada yang beli jadi ya kalau di supermarket yang udah apa namanya, ada buncis, ada kentang, ada wortel, ada jagung, terus ada juga kacang polongnya gitu ya, tinggal ngerebus aja. Tapi di sini saya membuatnya yang versi panjang-panjang kayak yang di, ini nggak boleh ya nyebutin ini ya, yang favorit saya dulu ya kalau ke food tour lagi di Depok di ITC ada stick. Jadi yang ekonomis gitu. Nah ini untuk sticknya ya, tadi 3 dulu karena keterbatasan waktu ya, yang lainnya mah bisa nanti setelah siaran langsung.
Lanjut, ini kayaknya untuk sayurannya udah matang. Dan sininya juga kayaknya udah matang juga. Angkat dulu ini. Kalau sehabis bistik, tinggal kita goreng kentangnya. Apa deh? Apa? Tungguin di depan ya. Goreng kentangnya. Iya, goreng kentangnya. Goreng kentang. Mana kentang? Ini belum ya. Jadi tungguin di depan, oke? Nanti selesai kita makan. Nah, ini tinggal goreng kentangnya. Sambil menggoreng kentang, mungkin sayurannya udah mateng, bisa kita angkat. Oke deh, yang deh. Ini nonton deh. Pak, ini bukan kentang. Iya, itu kentang. Mana kentangnya? Mana kentang? Iya, itu lagi digoreng. Itu. Ya. Nah, untuk kentangnya udah untuk kentangnya ini ya, untuk sayurannya udah. Kita tinggal taruh untuk goreng kentangnya ya, bisa sebelum digoreng kentangnya bisa ditaburin lada bubuk dan kaldu sapi gitu ya, biar ada rasa gitu. Nah, ini kita bisa plating ya untuk si sayurannya. Ini untuk kentangnya udah matang. Kita tinggal angkat kentangnya. Kita langsung aja tuangin di sini ya. Kentangnya bagi 3. Jadi teman-teman gak usah ke mall lagi ya, bisa teman-teman bikin sendiri di rumah itu dengan yang apa namanya, serba ekonomis gitu ya, tapi mirip-mirip dengan yang di mall gitu. Ini kurang ya, bentar saya tambahin lagi. Nah, ini biar kelihatan banyak. Ini satu-satu ya, udah selesai. Untuk si stiknya nih udah selesai, tadi si dagingnya udah di apa namanya, udah dipanggang, sayurannya udah direbus, kentangnya udah digoreng, tinggal dituang aja dengan si sausnya. Kelihatan nggak sih? Sebentar ya, saya mau ngintip dulu komentar. Di sini ada aduh, apanya goreng apa ini lagi mau goreng ini ya Kak Ihat, mau goreng apa namanya, bikin stick, dan yang digoreng untuk bistik, yang dipanggang di stick, untuk yang digoreng di bistik. Nah,
Ini untuk ini biar kelihatan ya si bawang. Wih, tinggal tuangin aja nih si bistiknya, si stiknya sama saus. Nih. Nah, ini udah selesai. Nah, tinggal kita campurin untuk si apa namanya si bistiknya. Si bistiknya kita masukin aja ke tempat ya, untuk dioseng-oseng. Karena tadi kan si bumbunya udah matang duluan. Kalau masak barengan mah bisa setelah si saus matang tuh langsung dicemplungin aja gitu si itunya, si bistiknya. Tapi karena ini mah bertahap ya, tadi sambil untuk inian jadinya matang duluan si sausnya. Kalau langsung mah contohnya bikin gitu ya, pas saus masuk itu tinggal masukin aja si bistiknya. Nah, kita tinggal tuangin aja, ini jangan dipakai semuanya ya, kita pakai sedikit aja. Iya, belum, entar dulu, mama belum selesai. Untuk biar meresap kita bisa sambil nyalakan api. Iya, nanti dong. Nih, satu aja dulu ya. Nanti setelah selesai mama ya. Nah, udah, ini tinggal diaduk-aduk aja si bistiknya. Tadi ada sisa untuk sausnya ya, biar lebih ini, biar warnanya lebih bisa ditambahkan sisa sausnya tadi. Udah saya pakai semuanya. Sama saus tomatnya juga. Tinggal kita aduk-aduk aja. Kalau prosesnya kalau pas saus matang gitu langsung diaduk-aduk aja ya. Kalau proses yang saya lakukan itu karena tadi si sausnya matang duluan. Terus saya juga sambil manggang stik, sambil goreng bistik. Iya, nanti deh. Oke, nanti kita lagi. Jadi main dulu aja main. Nah, ini ya teman-teman. Untuk bistiknya tinggal aduk-aduk aja. Nah, udah selesai dah. Jadi apinya api kecil aja biar apa namanya? Biar merata gitu ya, biar merata. Ini di bekasnya bisa kita masukin aja. Nah, ini alhamdulillah ya. Untuk membuat bistik sapi dan stiknya udah selesai. Memasak bistik dan stik dalam satu proses pemasakan ya. Bisa ini ya dulu sebentar. Nah, ini dia ya teman-teman, udah jadi. Ini untuk bistiknya. Udah jadi. Nah, terus kalau bistik itu kan digoreng ya, tadi diteriguin. Untuk bumbu sausnya sama. Nah, ini untuk stiknya. Sebenarnya masih banyak ya untuk proses memasakannya, tapi saya nanti lanjut di setelah siaran langsung aja. Ya demikian ya teman-teman. Untuk pembuatan bistik dan stiknya udah selesai. Bagi teman-teman yang bingung ya, selain disate dan direndang, boleh diikutin cara saya ya, biar ada variasi lain ya dalam memasak. Juga simpel, pemasakannya cepat. Dan ini juga ya ada sayurannya juga, sehat juga, ada proteinnya dari daging sapinya, dan ada apa namanya, ada sayurannya dan karbonnya ya dari kentangnya. Jadi mungkin saya mau akhirin untuk siaran langsungnya sore ini. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan dari awal sampai akhir. Kayak enggak sedap. Oh iya, nggak apa-apa kakak ya, tapi ini insya Allah ya, kalau ini mah ekonomis ya kan, mungkin kakak biasanya dengan ala-ala resto, tapi boleh teman-teman yang namanya
yang punya referensi Raya. Ini mas saya ngasih referensi yang ala-ala saya aja gitu, selain di sate dan di apa namanya di rendang ya, biasanya daging kurban di sate dan di rendang. Nah demikian ya teman-teman, makasih banyak yang telah bergabung. Saya mau akhirin labnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di siaran langsung selanjutnya. Saya mau akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya kak, teman-teman. Jangan lupa like juga ya di postingannya. Terus dan share-share ke teman, barangkali ada teman yang membutuhkan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.